Hai guys, kali ini kita mau bikin Q&A part 2. Ya, jadi udah banyak yang nanya, sekarang kita mau jawab-jawabin. Nah tapi jawabannya kali ini, pertanyaannya kali ini aku pilih. Soalnya pertanyaan itu hampir semua seribu, Iya. ada 1000 juga, kita juga nggak bisa bacain, nggak bisa bacain semua. Cuma nggak bisa kayak jawaban pertanyaan yang udah ditanya gitu. Jadi Terus ini part 1. Terus pertanyaannya tuh hampir itu tuh semua, kak mantannya berapa, kak kalau bisa kakak punya pacar, kak pernah ini semua tentang cowok. Oke, jadi kita nggak mau jawab tentang cowok karena kita belum fokus ke cowok. Langsung saja ke videonya. First question dari Risnayanti 108. Apa sih perasaan kalian karena sekarang kalian famous, banyak yang kenal kalian? Dari lu, Jen. Kalau dari gue sih seneng banget karena kita udah banyak bisa dikenal orang, dikenalnya itu sebagai di dalam hal yang positif, nggak negatif. Terus mungkin kita juga bisa, gue nggak tahu sih sebenarnya gue sama Jen kayak gini bermanfaat apa enggak buat kalian. Mungkin kalau seandainya kalian senang ya gue bakal terus lanjut sama Jen mungkin, atau kalau seandainya kalian senang terus lanjut. Nah kalau gue sih gue juga senang banget, maksudnya gue bisa banyak dikenal orang dalam hal yang positif. Terus gue juga maksudnya tuh yang ngasih advice juga tuh yang baik buat kalian, bukan yang negatif. Pertanyaan kedua dari _Gabyangi. Siapa yang paling mendukung kakak jadi selebgram or YouTube? Sebenarnya awalnya kita tuh awalnya nggak dapet dukungan dari siapapun, tuh kita nggak dapet dukungan. Cuma kalau seandainya kalau dari mama dapet banget. kalau dapet dari mama dapet dukungan. Karena yang beliin kamera mama. Nah itu juga harus mohon banget. Sebenarnya kan ambil kayak gini tuh ada resikonya kan. Insya Allah tuh kita siap ambil resikonya, kayak sana kita banyak dikenal sama orang, kita yang dijat sana sini, terus yang kayak usaha untuk kita bikin dari nol sampai sekarang tuh membuahkan hasil gitu. Sih pertanyaan gue lupa. Yang mendukung kakaknya selebgram. Yang mendukung setelah kita udah kayak gini, nggak bukan setelah kita kayak gini sih, yang benar-benar setelah kayak udah setengah jalan kayak yang masih subscriber 1000 kayak mau 500 tuh udah seneng banget, udah seneng banget. Terus dari situ lah baru kayak keluarga, mau papa, terus kayak kakak-kakak tuh mau dukung, harus kayak gimana gitu. Dan respon kakakku juga baik gitu, yang sampai sekarang aku udah bisa kayak gini, yang kayak endorse di mana-mana gitu kan. Sombong di endorse, akhirnya yang handle kakakku. Yang kesannya aku ada meeting sama Jen tuh yang handle mama sama kakakku. Yang kesannya kita meeting tuh yang sampai jauh-jauh aja tuh kakakku sama mamaku tuh sampai menemuin banyak kayak makasih loh aku udah sampai bisa kayak gini, aku bisa didukung sama keluarga aku. Terus yang kedua tuh kalian yang benar-benar ngedukung kita bisa kayak gini. Maksudnya kalau nggak ada kalian juga kita nggak bakal kayak gini. Maksudnya oh my god, kita sayang banget sama kalian. Thanks God banget ya bisa dapetin kalian semua tuh. Apalagi buat di Jepang. Oh my god, love you. Gue cinta banget sama kalian. Next question dari SBRN Binaa. Pas masih kecil ketemu satu sama lain gimana? Kaget apa enggak? Jadi tuh kalau misalnya banyak sih jadi tuh gue punya kakak kelas. Nah dia juga kembar, padahal mereka juga dipisah. Mereka tuh dipisah, yang satu ikut neneknya, satu ikut nyokapnya. Nah tapi kalau misalnya kita berdua itu dari kecil kita nggak dipisah. Maksudnya yang apa-apa bareng, semuanya bareng, baju bareng, mandi bareng, segala macam gitu. Jadi pas ketemu sama ini sih nggak kaget, karena kita selalu sama. Next question dari Farah Dehiva _. Gimana cara kakak buat nanggepin haters? Oke, dari Jen, sumpah Jen, dari sebelum kita kayak gini sampai yang dari dulu sampai sekarang tuh Jen tetap ada haters. Iya, dan gue nggak tahu kenapa. Dari gue belum kayak gini juga udah banyak haters banget. Nggak tahu, mungkin mereka ngira kalau gue sombong atau gue so cantik atau gue so ini. Ya gue sih gak peduli, gue tetap peduli sama apa orang yang kayak ngasih advice ke gue bakal terima. Terus kalau ada yang haters komen di IG lah, di YouTube lah, di mana-mana lah, dan itu kalau gue sih bakal oh ya udah biarin aja mereka puas ngehina kita berdua sampai mereka capek. Tapi haters itu bisa membuat kita jadi kuat, tau gak sih? Yang kalau seandainya kita berarti selama haters itu kan berarti sama aja kayak bukan lesin ya, ngekomenin kita gitu kan. Kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kita harus kayak gimana nih, pokoknya kasih buat haters, kamu bisa buat aku jadi lebih kuat. Next question dari EUTFRD. Alasan ngefans sama Wandi apakah? Karena mereka itu ganteng banget. Yang kedua, mereka pintar nyanyi.
mereka juga nggak, maksudnya passionnya mereka tuh bukan di nyanyi aja, cuma kayak dari main drum bisa, main bass bisa, main gitar bisa, semuanya tuh mereka bisa, maksudnya keren deh kalau mereka semua. Kita berlima tuh keren, mereka berlima. Next question. Nurul L-nya 3 AZZ, terinspirasi dari siapa jadi youtubers hashtag wajib jawab @JJ_Twins. Kalau terinspirasi sih, kalau kita sih dulu tuh suka banget sama nonton Meryl Twins. Kalian harus lihat Meryl Twins karena itu maksudnya terinspirasi dari dia juga loh. Maksudnya yang bikin YouTube nggak harus bajunya sama, tapi mereka kelihatan kompak gitu loh. Terus kalau misalnya terinspirasi lagi itu dari diri sendiri sih. Lebih tepat dari diri sendiri. Next question. Dari Amelia APHR. Terinspirasi dari mana buat musically Jihan? Sumpah ya nih awal ceritanya tuh Jihan tuh dari awal tuh emang Jihan emang gitu, waktu Dub Smash dia ikut, waktu yang segala lagi tren-tren tuh dia ikut, dan gue gak mau ikut karena gue bukan tipikal orang yang mau kayak ikutan tren sini kita berbeda, kita kembar. Terus kalau misalnya dari awal sih tuh awalnya gue iseng-iseng oh kok nih orang makin banyak nih yang bikin musically, terus gue coba-coba dan itu fail parah video gue sendiri. Nah terus abis itu gue langsung jadi buat musically yuk, videonya tuh yang apa si Seholaka Monsta. Nah itu tuh video yang pertama kali kita. Nah itu juga ngapalin liriknya tuh sampai udah kesel banget, kita udah sampai berantem lu sih bego segala macam udah orang saling kata-kataan. Iya terus abis itu lama-lama coba yuk bikin gaya yang beda gitu kan, terus mana tahu kita lebih kompak gitu. Kira dicoba kira sampai sekarang. Langsung pertanyaan dari RRA.Elma. Kenapa sampai sekarang masih jomblo? Emang nggak mau pacaran dulu apa gimana? Pertanyaannya itu sangat susah karena kalau seandainya kita pacaran itu kita harus ngelewatin orang tua, kita harus ngelewatin perasaan kita kayak gimana, kita harus ngelewatin pelajaran kita kayak gimana, terus ngelewatin kita jadi sekarang itu kayak gimana. Maksudnya kalau seandainya kita pacaran tuh kita fokusnya kalau seandainya kita nggak chat dia gitu kan, kesannya kamu mana aja sih, kamu tuh nggak ngabarin aku tuh nggak khawatirin ini itu kayak gitu. Kalau makanya gue tuh nggak pernah mau pacaran dulu, kenapa? Karena gue nggak mau buat si cowok ini khawatir terhadap gue dan Jihan. Nice. Terus karena juga orang tua gue juga nggak ngebolehin gue pacaran, ya insya Allah kita halal sampai kita dipasangin cici gitu kan. Jomblo sama insya Allah, doakan teman-teman. Jadi buat para cowok-cowok di sana nunggu aja ya. Next question dari Kamilia Adnan. Kalian pernah nggak beda pendapat tentang masalah apapun? Pernah. Beda kayak nih ngedit video, dia kan yang ngedit video. Jadi tuh kalau misalnya ngedit video tuh gue lebih suka kayak gini, gue lebih suka ini. Kalau cuma karena gue nya lebih ke editan, jadi kayaknya apa-apa tuh Jen tuh cuma yang kayak link gitu-gitu, cuma kayak caption. Karena gue suruh gue yang ini, jadi serah gue dong, gue maunya gimana. Nah, kadang-kadang kita di situ juga yang suka berantem. Nah, tuh kalau misalnya musically nih, kita harus mikirin gerakannya segala macam ini itu. Nah, menurut Jihan kayak gini, menurut gue kayak gini, dan dari situlah mungkin ada berantemnya juga, tapi nggak besar banget, cuma lu gimana sih gini-gini, gayanya tuh gini ya gitu. Tapi dari berpendapatan itulah kita bisa saling melengkapi. Next question dari Tazkiara. Kajian kenapa bisa bikin kajian mau bikin sekali? Kan kajian tomboy. Dari diri gue sendiri sih sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau misalnya Jihan nggak mau, mungkin gue sampai sekarang nggak bakal kayak gini. Terus waktu juga bikinnya si Seholaka Monsta juga ayo Ji buat segala macam ini itu udah niat banget, udah maksudnya pas banget kan lagi pakai baju warna putih kan. Terus ayo Ji dulu, aku tuh sempet juga yang maksudnya yang nolak, gue juga nggak mau waktu pas bikin di situ kan. Terus tiba-tiba dia udah maksa, akhirnya kita karena dorongan dari diri masing-masing untuk bisa membuat musikali. Jihan juga kalau misalnya buat merubah dia sekarang banyak yang bilang Jihan beda, Jihan ini, Jihan itu, padahal buat lo kalau semua yang bilang gue berubah, gue nggak berubah dari dulu. Iya, gue masih sama yang kayak sekarang, cuma mungkin gaya gue tuh lebih feminim ya karena ngikutin dia. Karena kan disuruh kak kembar dong, pakai baju kembar, gimana gue nggak ngikutin dia coba. Jadi buat kalian yang bilang gue berubah, gue nggak berubah. Power Ranger kalian berubah. Next question dari Zaid Sitompul. Kak nyanyi dong, terus mau nanya nih, lebih ngorbanin 100 teman untuk satu orang keluarga atau lebih milih ngorbanin 1 orang keluarga untuk 1 orang teman? Kita nggak bisa nyanyi, pertanyaan tadi ngorbanin 100 teman, kita lebih milih ngorbanin 100 teman demi 1 orang keluarga.
temen itu tuh bukan berarti yang kayak maksudnya kalau keluarga itu kalau misalnya kita jatuh, mau kita lagi seneng, mau kita lagi salah, mau kita lagi sedih itu mereka tuh pasti bakalan support ya kita gitu kan. Kalau temen tuh kan nggak semuanya baik. Contohnya kayak kalian punya pacar atau apa, pasti teman kalian pernah suka sama pacar kalian. Nah, kayak gitu kan. Pegang kata-kata gua kalau gua salah. Pokoknya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya keluarga itu lebih yang apa dari hati banget deh, yang kayak misalnya orang tua lo deh, lo mau nggak rela ninggalin orang tua lo demi temen lo, walaupun maksud lo orang tua lo tuh gini-gini deh sama lo, ngebedain lo kan. Yang kalau misalnya nyokap yang lahirin lo 9 bulan, yang kayak bapak sama 9 bulan itu kan kayak ngandung, terus bokap lo yang kayak nyari duit kesana sini buat biaya persaingan lo, buat cari makan keluarga hidup lo sampai sekarang, sampai saat ini. Nah, kalau temen lo kayak gitu nggak? Temen lo enggak kan? Ya kan cuma bisa ngomongin dari belakang, nggak cuma ngomelin kehidupan lo, yang cuma bisa bla 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 bla. Lo bakal capek juga kan dengerin. Jadi lebih mending tinggalin 100 temen, mendingan lebih mending lebih ngorbanin 100 teman daripada 1 keluarga. Tapi ada juga kan prinsip orang yang kayak gini, gue lebih bahagia sama temen gue daripada keluarga gue. Dan gue gak ngerti kenapa dia bisa berpikiran kayak gitu. Ya mungkin kalau seandainya untuk kebahagiaan emang lo bisa buat dapetin di teman, buat jadi teman gitu. Maksudnya kalau seandainya keluarga lo tadi tuh pertanyaannya ngorbanin 100 teman. Kalau untuk ngorbanin keluarga tuh berat banget coy gitu. Kecuali yang kayak gue ngomong gitu pasti ya gue tahu kayak gitu. Makanya lo lebih milih temen lo daripada keluarga lo. Nice question. Susah kalau disuruh bandingin susah. Iya. Marha_moko Ginta. Apa perbedaan teman sama sahabat @jihihaan@jjt? Mungkin kalau misalnya perbedaan teman sama sahabat itu, kalau misalnya teman sama sahabat itu pasti nggak beda tipis. Mereka juga pasti pernah ngomongin lo dari belakang. Mungkin mereka juga nggak suka sama kita atau mereka gini. Tapi kalau misalnya sahabat itu yang kayak bisa. Kalau teman itu biasanya itu lebih nyari yang dari bibit bebet bobot lah, kayak udah kayak nikah kan. Ceritain dari tampang lo nyanyi. Tapi kalau sahabat yang lo mau kayak gimana pun, lo nggak punya duit pun pasti bakal ditemenin kan. Susah senang pasti sama sahabat lo, yang dari lo terpuruk, lo bahagia, lo pokoknya segala apapun tuh sahabat tuh pasti ada. Cuma kalau temen tuh kayak gitu, cuma ngeliat tuh dari luarnya aja. Ya, banyak orang yang suka bikin parodi-parodinya kalau misalnya temen itu lagi jatuh cinta, lagi putus cinta, bilang sabar ya. Tapi kalau misalnya sahabat apa? Dia mah pamut. Dia bukan gitu. Tapi kalau misalnya sahabat itu kalau temen dia masih temen loh. Kalau misalnya teman udah tadi, kalau misalnya teman ya, kalau misalnya di parodi kan lo lagi putus cinta nih, lo bilang sabar ya, tapi kalau misalnya sahabat itu pasti bakal mereka belain lo mati-matian, fight, nggak boleh lo sedih, segala macam pasti kayak gitu. Next question dari Naya ZT. Hai kajian dan kajian, aku mau tanya, apa sih yang akan penting buat kita setelah keluarga? Semoga dijawab, amin. Iya menurut kalian. Kalau misalnya ada kalian yang gue bilang tadi, kita nggak bakal. Maksudnya gue tuh ada yang kayak terharu bilang kayak gitu, kosannya apa sih yang kosannya KJJ sedih gitu, kita jadi ikutan sedih. Gue jadi kayak ngerasa gue tuh mau seneng terus, gue nggak mau buat yang buat kalian tuh sedih kayak gitu. Gue romantis banget, romantis sih. Gue tahu kan tuh yang mau menceritakan kamu. Iya, kalau maksudnya kalian tuh sama gue sama Jin tuh bener-bener kayak gitu deh, gitunya bukan dalam hal positif ya. Cina, siap Cin, atur. Oh tadi gue lupa. Nah, pokoknya kalian lah. Ya, pokoknya next question dari L.ulu Tamzil. Apa kebahagiaan menurut kalian? Bisa sama-sama keluarga, bisa sama-sama orang sayang sama kalian, bisa buat kalian ketawa, senyum, nggak pernah bikin kalian sedih. Ya gue tapi semua orang tuh pasti pernah sedih. Gue semua dari kata Kara Heaven-nya ya, dia pernah bilang kalau bahagia itu sifatnya sementara, sama kayak sedih. Ya nggak mungkin lo kalau misalnya lo kaya samanya lo jadi kaya, lo senang samanya lo jadi senang, lo punya keluarga yang utuh nggak selamanya, ya gitu sifatnya sama. Mungkin lo bisa juga jatuh miskin, mungkin lo juga bisa kehilangan satu keluarga lo, mungkin lo juga bisa nggak hidup yang nggak senang banget ya. Bahagia dan sedih itu kata karakternya itu sifatnya sementara. Suka banget gue quotesnya. Next question dari _Nikitachi. Jadi kalau menurut kakak apa sih arti saudara itu? Kalau arti mama sama papa buat kerja. Kalau saudara itu ya lo
lo mau bohong juga bakal ditutupin, lo mau cabut semana sini juga lo bakal ditutupin sama mereka. Mereka tuh mau buat yang terbaik buat adiknya. Tapi kalau seandainya lo punya adik kecil, hati-hati aja, lo jangan bohong sama dia. Iya. Karena adik yang kecil itu pasti jujur sama orang tua. Cepu, dia cepu. Kalau buat mama papa, Ya istilahnya kayak itu yang tadi gue bilang, kayak ngelahiran kayak 9 bulan itu nggak bisa diartiin deh pokoknya buat sama nyokap bokap. Pokoknya nyokap bokap saudara tuh susah untuk diartiin karena mereka tuh saling melengkapi hidupnya kita gitu loh. Tapi nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Iya. Gimana ya, pokoknya nggak usah diartiin deh, kayak mereka selalu melengkapin kita gitu loh. Ya gitu deh, pokoknya nggak usah diartiin banget ya. Next question dari AA.DC ya. Tanggap orang tua kamu saat mereka tahu anak Anda terkenal dan banyak fans. Senang sekali. Mereka Karena senang maksudnya sekali. yang kayak gue sekecil ini sama dia tuh bisa membuahkan hasil yang walaupun nggak sebanyak orang-orang di luar sana. Senang tuh pasti iya, nggak senang pasti iya sih. Mungkin kayak kadang ada bokap ngapain sih kamu jadi gini, tapi kadang naikin juga bagus gitu. Gue bingung kan. Pesannya dari responnya pada baik sih sebenarnya. Iya, Nyokap bokap gue juga nge-support gue buat segala apapun. Gue juga misalnya lagi dalam hal positif ya kenapa nggak didukung. Kalau misalnya kalau YouTube, gue pasti bilang sama nyokap gue atau bokap gue, ma ini gini di YouTube segala macam ini itu. Terus nyokap gue, oh iya bagus. Dan nyokap bokap gue juga selalu nonton Musical.ly gue, juga selalu nonton YouTube-nya gue. Dan mereka tuh yang hal positifnya ada. Hal negatifnya mungkin adalah dikit suka ngomong kotor. Ya ada. Muti demi. Dia tuh lo lihat kan di setiap video gue pasti ada dia. Dia tuh kayak numpang eksis kayaknya deh ya. Gue heran dengerin apa. Oh ya? Cuma tadi mah. Masa? Ih. Benci banget demi Allah gue sama dia. Gue bercanda lucu, benci sama dendam gue dia. Langsung next question. Dari Naya ZT. Pertanyaan ini. Hai Kak Jehat.